Nissan, perusahaan otomotif legendaris Jepang, kini berada di persimpangan jalan. Dari masa kejayaan hingga krisis yang mengancam kelangsungan mereka. Pilihan sulit harus diambil, apakah merger, akuisisi, atau bertahan sendiri? Apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana mereka bisa sampai di titik ini? Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Selamat datang di Si Karyawan Pintar. Hari ini, kita akan membahas kisah menarik dari Nissan, sebuah nama besar di dunia otomotif yang kini menghadapi tantangan terbesar dalam sejarah mereka. Kisah ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga pelajaran penting tentang inovasi, keberanian, dan cara menghadapi perubahan besar. Mari kita mulai. Chapter 1, Nissan, simbol kejayaan Jepang. Tahun 1933, Nissan didirikan oleh Yoshisuke Aikawa dengan visi besar, yaitu menciptakan mobil yang dapat diakses oleh semua orang. Merek ini berawal dari produksi mobil Datsun yang sederhana hingga Skyline GTR yang dikenal sebagai ikon kecepatan. Mobil-mobil ini tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga simbol keandalan teknologi Jepang yang mendunia. Memasuki era 2000-an, Nissan mencatat sejarah baru dengan menjadi pelopor kendaraan listrik. Peluncuran Nissan Leaf membawa gelombang baru dalam industri otomotif. Mobil listrik ini bukan hanya kendaraan biasa, tetapi simbol harapan akan masa depan yang lebih hijau dan ramah lingkungan. Leaf menjadi kebanggaan Nissan dan Jepang di panggung internasional. Namun, dengan segala keberhasilan itu, industri otomotif terus berubah. Para pesaing memperkenalkan teknologi baru yang lebih canggih, sementara Nissan tetap bertahan dengan strategi yang telah membawa mereka ke puncak. Transformasi yang begitu cepat di industri ini mulai memberikan tekanan besar pada perusahaan, dan tantangan mulai terlihat di depan. Perjalanan mereka tidak lagi semudah sebelumnya. Chapter 2, Jatuhnya Nissan, kesalahan yang tak terhindarkan. Setelah menikmati masa kejayaan, Nissan mulai menghadapi kenyataan yang pahit. Pada saat industri otomotif dunia bergerak menuju inovasi besar seperti kendaraan listrik dan teknologi otonom, Nissan justru tertinggal. Mereka terlambat memperbarui teknologi Nissan Leaf, mobil yang dulunya menjadi kebanggaan mereka. Para pesaing seperti Tesla dan BYD hadir dengan kendaraan yang lebih canggih, lebih hemat biaya, dan lebih menarik bagi konsumen. Masalah tidak berhenti di situ. Nissan terlalu bergantung pada operasi produksi mereka di Meksiko, yang menghadapi kenaikan tarif impor besar-besaran. Akibatnya, biaya produksi meningkat tajam, sementara margin keuntungan terus tergerus. Di pasar utama seperti China dan Amerika Serikat, Nissan mulai kehilangan pangsa pasar dengan cepat. Tekanan semakin besar ketika preferensi konsumen berubah. Di masa lalu, merek besar seperti Nissan cukup untuk menarik pembeli. Tapi sekarang, konsumen menginginkan kendaraan yang lebih modern, lebih efisien, dan dilengkapi dengan teknologi terbaru. Nissan gagal membaca arah perubahan ini, dan akibatnya mereka tertinggal jauh di belakang. Dalam waktu yang singkat, perusahaan yang dulunya menjadi pemimpin di industri otomotif kini menghadapi kesulitan besar. Penurunan penjualan, margin keuntungan yang menyusut, dan tantangan operasional membuat masa depan Nissan menjadi semakin tidak pasti. Chapter 3, Waktu 12 bulan untuk bertahan. Pada tahun 2024, Nissan menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam sejarah mereka. Penjualan global mereka turun 2,7%, dan laba bersih anjlok drastis dari $1,4 miliar menjadi hanya $210 juta. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, seorang pejabat senior Nissan membuat pernyataan mengejutkan, "Kami hanya punya 12 bulan untuk bertahan hidup." Pernyataan tersebut bukan sekadar alarm, tetapi cerminan dari kondisi perusahaan yang genting. Untuk menghadapi tantangan ini, Nissan memutuskan melakukan langkah besar, memangkas kapasitas produksi hingga 20% dan memberhentikan lebih dari 9.000 pekerja di seluruh dunia. Langkah ini bukan tanpa risiko, tetapi mereka berharap dapat mengurangi beban operasional yang semakin berat. Namun, tekanan datang dari berbagai arah. Pasar utama mereka, seperti Amerika Serikat dan China, tidak lagi memberikan kontribusi signifikan. Di China, Nissan kehilangan pangsa pasar dari produsen lokal yang menawarkan kendaraan listrik dengan teknologi lebih canggih dan harga lebih kompetitif. Di sisi lain, di Amerika Serikat, mereka berhadapan dengan pesaing seperti Tesla yang mendominasi pasar kendaraan listrik.
Di tengah tekanan ini, investor besar seperti Efficimo Capital Management mulai mendesak perubahan strategis yang radikal. Mereka menyarankan Nissan untuk mencari mitra, baik melalui merger atau akuisisi, sebagai cara untuk menyelamatkan perusahaan. Namun, keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak risiko dan tantangan, baik dari sisi operasional maupun budaya perusahaan. Dengan waktu yang terus berjalan, Nissan tidak memiliki banyak pilihan. Mereka harus segera menentukan langkah strategis, dan setiap keputusan yang mereka ambil sekarang akan menentukan masa depan mereka. Chapter 4, Merger, Akuisisi, atau bertahan sendiri? Dengan waktu yang semakin mendesak, Nissan dihadapkan pada keputusan besar yang akan menentukan nasib mereka. Di tengah tekanan finansial dan operasional, berbagai opsi mulai dipertimbangkan, setiap langkah menawarkan peluang sekaligus risiko yang tidak kecil. Pilihan pertama adalah menjalin merger dengan Honda, salah satu nama besar di industri otomotif. Merger ini diharapkan bisa menjadi langkah strategis untuk mempercepat inovasi, terutama di sektor kendaraan listrik. Dengan menggabungkan sumber daya, kedua perusahaan ini berpotensi menciptakan grup otomotif besar yang siap bersaing di panggung global. Namun, perbedaan budaya perusahaan dan persaingan dalam lini produk seperti Honda CR-6 dan Nissan Rogue menjadi tantangan besar. Di sisi lain, Foxconn, raksasa teknologi asal Taiwan, melihat peluang untuk memperluas bisnis mereka ke pasar otomotif. Dengan akuisisi Nissan, Foxconn berencana menghadirkan kendaraan listrik yang lebih canggih dengan memanfaatkan teknologi mereka. Tapi, apakah ini berarti Nissan harus melepaskan identitasnya sebagai perusahaan independen? Bagi banyak pihak, ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal menjaga warisan perusahaan. Namun, ada juga opsi untuk bertahan sendiri. Langkah ini penuh risiko, tetapi Nissan masih memiliki peluang untuk menarik investor baru, mempercepat inovasi, dan merebut kembali pangsa pasar di negara-negara utama. Meski demikian, ini seperti bertaruh besar di tengah tekanan yang semakin berat. Nissan kini berada di persimpangan jalan, dan setiap keputusan yang mereka ambil akan meninggalkan dampak besar, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi industri otomotif global. Waktu terus berjalan, dan Nissan harus segera memilih jalan yang akan menentukan masa depan mereka. Chapter 5, Kesimpulan. Kisah Nissan adalah pengingat bahwa kejayaan tidak akan bertahan tanpa perubahan. Dulu mereka pelopor, tetapi terlena dengan kesuksesan hingga tertinggal. Ini adalah pelajaran bagi kita semua, teruslah belajar, beradaptasi, dan jangan pernah takut mengambil keputusan besar, meskipun penuh risiko. Pada akhirnya, waktu adalah segalanya. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan masa depan kita. Nissan masih memiliki peluang untuk bangkit, tetapi keputusan mereka harus diambil sekarang. Sama seperti kita, waktu tidak akan menunggu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe agar semakin banyak yang bisa belajar dari perjalanan Nissan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap cerdas.